Salam Sobat Budaya. Kembali kita berjumpa dalam mengulik kenangan di Mojokerto, bumi Majapahit. Kali ini kita berada di Jalan Majapahit, jalan terpanjang di Mojokerto yang membentang dari utara ke selatan sejauh lebih kurang 2,5 km. Jalan Majapahit adalah jalan yang paling ramai di kota Mojokerto dan merupakan poros kota Mojokerto sejak awal berdirinya kota ini. Dahulu jalan ini namanya Jalan Kediri atau Kediri Straat pada zaman Belanda. Setelah zaman kemerdekaan dan Majapahit dikenal di mana-mana, nama kerajaan Majapahit dinamakan untuk nama jalan ini. Jalan ini hingga sekarang dipenuhi dengan deretan toko-toko. Toko-toko yang paling banyak di kota Mojokerto adalah di Jalan Majapahit. Kira-kira Jalan Majapahit adalah Malioboro-nya Mojokerto. Kalau di Jogja kita kenal Malioboro. Kalau di Solo ada jalan utama yaitu Jalan Slamet Riyadi. Di Surabaya ada Jalan Pangeran Diponegoro. Tapi di Mojokerto ada jalan utama yaitu Jalan Majapahit. Jalan ini dahulu kala merupakan daerah pecinan yang ramai. Dan jalan ini juga dahulu mempunyai rel kereta api di pinggir sebelah sana yang biasanya mengangkut gula atau spiritus dari pabrik spiritus di daerah Wates untuk diangkut ke arah Jalan Bayangkara. Akan tetapi sejak tahun sekitar 50-an rel kereta api tersebut dibongkar dan sekarang tidak ada apa-apa lagi. Mojokerto, terutama Jalan Majapahit, dikenal sebagai jalan yang merupakan terbuat dari tanah timbunan, tanah datangan. Jadi Mojokerto seluruhnya adalah daerah berdiri di atas tanah sedimen. Dan di Jalan Majapahit ini adalah terdiri dari tanah sedimen yang sangat tebal. Tidak heran jika dalam penggalian-penggalian di sekitar Jalan Majapahit selalu saja kita menemukan artefak-artefak yang berasal dari masa lampau. Satu contoh, sekitar 1983 di jalan ini diketemukan lebih kurang 135 kg uang logam. Belum lagi artefak-artefak yang berasal dari masa-masa sebelumnya. Di Jalan Majapahit ini pula kita melihat adanya kesibukan perniagaan. Di Jalan Majapahit ini kita melihat banyak sekali para pedagang yang menjajakan dagangannya, baik pedagang kaki lima maupun pedagang asongan, turut meramaikan Jalan Majapahit di sekitar toko-toko atau deretan toko yang ada di jalan ini. Sekarang kita masih di Jalan Majapahit dan di depan Pasar Kliwon. Pasar Kliwon adalah pasar yang paling ramai di kota Mojokerto selama lebih kurang 160 tahun lebih. Terbentuknya kota Mojokerto pada awal abad ke-19 menyebabkan daerah ini menjadi daerah yang ramai dan merupakan pusat perdagangan. Tentu saja dahulu kala bentuknya tidak seperti ini, masih dalam bentuk yang sederhana. Belum ada pertokoan yang modern seperti ini. Di sini dulu dijual sepatu, buku-buku, makanan, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Dan sebagaimana saya katakan bertahan lebih kurang 160 tahun sejak didirikannya kota Mojokerto pada awal abad ke-19. Sebelum akhirnya pasar Mojokerto pun berkembang dan pemerintah kota Mojokerto membuat pasar baru yaitu Pasar Anyar atau sekarang Pasar Tanjung di Jalan Residen Pamuji. Namun demikian, kenangan akan pasar ini yang disebut orang Pasar Kliwon akan tetap abadi. Pasar inilah yang pertama kali membangkitkan perdagangan kota Mojokerto. Pasar inilah merupakan jantung kota Mojokerto sejak awal berdirinya. Dan di jalan ini
Jalan Majapahit yang dahulu kala namanya Jalan Kediri merupakan tempat lalu lintas yang ramai. Bis-bis dari luar kota dapat lalu lalang di sini, baik ke arah utara maupun ke selatan. Sekarang jalurnya hanya ke selatan saja. Dan di tempat saya berdiri ini dulu terdapat rel kereta api yang membentang dari utara ke selatan sana, yang sekarang relnya sudah dibongkar. Inilah jalan masuk ke arah Pasar Kliwon yang wajahnya sudah jauh berubah. Sekitar 1990-an wajah ini mengalami perubahan total. Pasarnya pun dipindahkan ke Pasar Anyar. Sementara para pedagangnya pun bertebaran kemana-mana. Para penjual makanan sekarang pindah ke dekat stasiun. Ada yang pindah ke berbagai tempat lainnya untuk meneruskan mata pencaharian mereka. Dan yang tinggal di Pasar Kliwon sekarang adalah kenangan. Dia tidak lagi berupa pasar, tapi merupakan satu daerah pertokoan yang merupakan bagian dari pertokoan Jalan Majapahit. Namun demikian, dalam mengulik kenangan di bumi Majapahit, Kota Mojokerto, kita akan masuk ke Pasar Kliwon dan melihat apa yang ada di dalam sana sebagai bekas-bekas kenangan kita akan Pasar Kliwon di Kota Mojokerto. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di bagian dalam Pasar Kliwon atau di belakang pertokoan yang besar ini. Yang tadi dari depan Jalan Majapahit sudah bisa kita lihat kemegahannya. Daerah ini dulu, Pasar Kliwon ini dulu, sekitar awal abad ke-20 menjadi terminal tempat kuda-kuda dan delman untuk mengangkut penumpang kemana-mana. Di sini ratusan kuda, ratusan delman pada sekitar 150 tahun yang lalu mengangkut penumpang. Tapi lama-kelamaan sekitar tahun 40-an sampai 50-an, delman-delman tersebut berkurang dan tempat ini menjadi terminal outlet yang mengangkut penumpang ke berbagai pelosok desa di sekitar Mojokerto. Namun demikian, kisah outlet ini kemudian tidak lama bertahan. Sekitar tahun 1970-an, Pasar Kliwon pun dibangun oleh pemerintah dan terminalnya dipindahkan ke daerah Keranggan sana. Maka sekitar awal 1970-an berakhirlah kisah Pasar Kliwon menjadi terminal. Pasar Kliwon menjadi pasar semata-mata, dan sebagai pasar lama daerah ini dikelilingi oleh perumahan yang sangat padat, kita lihat di sana, dan bentuk-bentuk bangunan seperti rumah. Sebagai jantung Kota Mojokerto, daerah ini teramat penting di masa lampau, dan kini semuanya itu tinggal kenangan. Sekitar tahun 1970-an pemerintah masih tetap berusaha mempertahankan Pasar Kliwon dengan mencoba menjadikan daerah Pasar Kliwon sebagai daerah yang tetap ramai seperti sedia kala. Maka pemerintah waktu itu masih tetap mempertahankan bioskop tertua di Kota Mojokerto yang ada di sini, yaitu bioskop Brantas. Sampai sekitar 1980-an bioskop Brantas, gedung Brantas masih tetap eksis. Namun demikian kondisinya sudah begitu payah. Dia menjadi semacam tempat hiburan masyarakat, pemutaran film yang keadaannya hidup segan mati tak mau. Terakhir kemudian pada pertengahan tahun 1980-an tamatlah sudah kisah kejayaan Pasar Kliwon. Gedung Brantas yang bertahan tersebut akhirnya dirobohkan juga dan dibangun pasar baru dengan gedung yang lebih modern. Hingga sekarang tempat tersebut masih digunakan sebagai tempat pasar yang baru di bekas gedung Brantas tersebut. Dan kenangan atas Pasar Kliwon masih tetap terpatri di dada masyarakat dan merupakan suatu kenangan manis untuk mengingat kembali betapa di masa dulu kita berjalan-jalan di Pasar Kliwon dan
menikmati kuliner Pasar Kliwon yang demikian banyak, mulai soto, nasi pecel, dan sebagainya. Sekarang kita berada di depan Pasar Kliwon baru, di mana lokasi ini dulu adalah Gedung Berantas. Gedung Berantas adalah gedung film yang memutar film-film lama, yang keadaannya memang untuk masyarakat, ya mohon maaf, masyarakat kebanyakan. Gedung Berantas ini merupakan bioskop yang pertama kali ada di kota Mojokerto. Dan sengaja memang didirikan di daerah ini, karena daerah ini merupakan pusat keramaian. Kita tahu Pasar Kliwon memang merupakan pusat keramaian sejak lebih kurang 160 tahun yang lalu. Maka Gedung Berantas itu diharapkan dengan adanya film-film yang diputar di gedung tersebut, orang-orang yang sudah ramai tadi dapat tertarik masuk ke gedung bioskop. Hingga kemudian tahun 1960-an bertebaranlah bioskop-bioskop di Mojokerto. Mulai bioskop Indra, bioskop Garuda, bioskop Ratna di Jalan Panglima Sudirman, yang membuat Gedung Berantas pun sebagai tempat pemutaran film mulai ditinggalkan orang. Walaupun masih dipakai sekitar 1980, tapi gedung tersebut keadaannya sudah sedemikian merana, sudah sedemikian memprihatinkan. Sehingga lama-kelamaan, seiring dengan maraknya sinetron dan di televisi dan film-film gratis yang bisa kita tonton lewat TV, film-film pun akhirnya redup dan bioskop pun banyak yang gulung tikar. Tak terkecuali Gedung Berantas, yang untuk gulung tikar memang sudah lama akan terjadi. Sekarang gedung tersebut telah dibongkar seiring dengan peremajaan dan inovasi Pasar Kliwon. Lokasi tempat Gedung Berantas tersebut adalah tempat di mana saya berdiri sekarang. Sudah berdiri Pasar Kliwon, tetapi para pedagang zaman dahulu masih tetap meneruskan karir mereka di Pasar Kliwon yang baru. Sebagai penjual makanan, kuliner yang aneka rupa, serta penjual buku-buku, serta besi-besi tua, masih tetap meneruskan karir mereka di pasar ini. Sayangnya pasar ini setelah diadakan permajaan tak begitu ramai seperti dulu lagi. Karena di Mojokerto ada beberapa pasar yang memang merupakan pasar tempat menyediakan segala macam keperluan hidup sehari-hari. Dan di sini hanyalah pasar yang menjual mata dagangan khusus saja. Demikian nasib Pasar Kliwon yang dimulai pada 160 tahun yang lalu kira-kira dan berakhir sekitar 1980. Keadaannya menjadi redup sebagaimana yang kita lihat sekarang. Mungkin Anda tidak menyangka bahwa suasana rindang ini berada di Jalan Majapahit yang ramai, berada di tengah-tengah kota Mojokerto yang penuh dengan arus lalu lintas, yang padat oleh arus lalu lintas. Ini adalah salah satu rumah lama di Mojokerto yang berdasarkan seni bangunnya kita lihat dibangun pada awal abad ke-19. Rumah ini sudah hampir 200 tahun bertahta di tempat seperti ini, dan rumah ini adalah ciri khas dengan pilar-pilarnya yang besar, merupakan ciri khas rumah orang-orang berduit zaman dulu. Orang-orang kaya zaman dulu membangun rumahnya menurut seni bangun Belanda yang pada waktu itu sedang marak. Kita lihat penahan teras terbuat dari besi. Ini adalah ciri khas bangunan yang umurnya sudah 150 tahun lebih. Dan ini berada di Jalan Majapahit. Masih tetap eksis dan masih tetap digunakan. Kenangan akan Majapahit yang lama, kenangan akan Majapahit yang lampau masih tetap terasa di tempat ini. Berada di sini kita melihat, merasakan waktu seakan-akan mundur selama 200 tahunan. Dan inilah salah satu gedung yang selayaknya kita lestarikan untuk menunjukkan adanya pribadi yang baik, adanya pribadi yang agung dalam menghargai budaya bangsa,
di kota Mojokerto. Jalan Majapahit sebagai jalan besar mempunyai banyak sekali gang-gang yang bermuara ke Majapahit. Kita berada di salah satu gang tersebut. Dari mulut gang di Majapahit ini, jalan Majapahit ini, kita bisa melihat sibuknya lalu lintas dan gedung-gedung tua di Mojokerto, di Majapahit. Tadi kita sudah melihat sebuah gedung tua yang sudah lama sekali terlantar kelihatannya, dan kita pun sekarang berada di depan suatu gedung tua yang bagaikan istana mini. Demikian artistiknya gedung satu ini sehingga bagaikan istana mini, dan di sini adalah kita bisa melihat bahwa selera membangun masyarakat kita pada zaman Belanda dulu masih demikian tinggi. Sampai sekarang gedung ini walaupun usianya sudah 100 tahun lebih masih tetap digunakan dan keindahannya masih bisa kita nikmati. Dari gedung semacam inilah kita bisa melihat betapa sebenarnya citra seni bangsa kita sejak 100 tahun yang lalu hingga sekarang, yang masih bertahan, yang masih menunjukkan pribadi Indonesia sekaligus Belanda. Sepotong jalan Majapahit bagian utara sudah mencapai ujungnya, dan jalan Majapahit masih akan terus berlanjut ke selatan sana sejauh 2 km lebih. Akan tetapi kita tidak akan ke selatan sana, kita nanti akan berbelok ke Jalan Bayangkara, berbelok ke arah timur. Sebelum berbelok ini kita masih melihat sebuah gedung lama peninggalan tahun 1950-an yang masih bertahan sampai sekarang. Gedung yang umurnya sudah 70 tahunan ini masih tetap digunakan oleh pemiliknya untuk berdagang. Melihat bentuknya, kita dapat melihat juga, dapat mengatakan bahwa ini adalah toko milik seorang Muslim, toko Hasan bin Seban. Dan juga gambar di atas sana menandakan sepastinya bahwa dia adalah seorang Muslim. Sesungguhnya lah Mojokerto adalah tempat semua kepercayaan hidup berdampingan dengan damai. Sejak puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu, tercipta perdamaian di kota Mojokerto di antara semua penganut agama. Rasa persaudaraannya yang demikian erat membuat kota Mojokerto selalu dirindukan oleh para penghuninya atau orang-orang yang pernah dilahirkan di kota Mojokerto. Konon kabarnya, setiap seseorang meminum air Sungai Berantas, dia tidak akan pernah melupakan Mojokerto. Dari sini kita bisa melihat juga beberapa gedung-gedung lain yang sudah tua, yang merupakan peninggalan lama. Itu semua menunjukkan citra dan jati diri kota Mojokerto dari sekitar puluhan tahun yang lalu hingga saat ini. Bagian selatan dari sepotong jalan Majapahit di sebelah utara adalah berupa perempatan besar. Ke arah barat adalah Jalan Wahid Hasim, ke arah selatan, ke arah timur adalah Jalan Bayangkara. Kita sudah sampai di perempatan Jalan Bayangkara, dan kita akan berbelok ke Jalan Bayangkara karena Jalan Bayangkara merupakan jalan yang lama di kota Mojokerto. Di Jalan Bayangkara ini ada beberapa institusi penting. Pertama kepolisian, yang kedua stasiun, yang ketiga perumahan jawatan kereta api yang dibangun sejak tahun 1914. Perempatan ini ditandai dengan sebuah monumen, yaitu monumen kapal Majapahit yang terletak di belakang saya. Nah, dengan monumen ini perjalanan kita di Majapahit
berakhir di sini dulu, dan kita akan melanjutkan perjalanan mendatang ke Jalan Bayangkara dan mengenal objek-objek vital yang berusia lama di Jalan Bayangkara tersebut.